Haddatsana Umar bin Hafsin As-Saibani. Akhbarona Abdullah ibnu Wahbin akhbaroni Uyayy bin Abdillah an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Abi Ayyub dari Abi Ayyub. Qala berkata dia Abi Ayyub, Sami'tu aku mendengar Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda sapa Rasul. Man barang siapa farroko yang memisahkan dia orang bainal walidati antara ibu. Walidah itu orang tua perempuan, ibu. Wa waladiha dan anaknya ibu. Dan anaknya ibu. Farroko maka memisahkan. Sopo Allahu Allah bainahu antara dia orang wa baina akhibatihi dan antara kekasihnya orang, termasuk anaknya, orang tuanya, istrinya, yaumal kiamah di hari kiamat. Jadi barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya waktu di dunia, maka kelak Allah memisahkan dia dari kekasih-kekasihnya di hari kiamat. Jadi dia tidak ketemu anaknya, orang tuanya, istrinya, saudaranya itu. Kita akan bahas lebih dalam ya. Man farroko bainal walidati wa waladiha. Jadi memisahkan antara ibu dan anaknya. Itu bisa jadi dengan cara bibaiin, dengan dijual. Ya, dijual. Jadi misalnya budak punya anak misalnya. Terus anaknya dijual. Sehingga enggak tahu entah kemana. Au hibatin atau dikasihkan orang lain. Sehingga putus itu hubungan antara ibu dan anak. Au qati'atin bi qati'atin wa amsaliha. Atau entah itu diculik. Ya, diculik. Kalau di rumah sakit ya mungkin jadi bidan itu ganti identitas bayinya seperti di sinetron-sinetron itu. Ya, memang tujuannya untuk memutus hubungan keluarga antara ibu dan anak. Wa amsaliha atau dengan semisalnya. Mungkin si anak itu bisa dijual perdagangan manusia, ya kan? Ya, dan lain-lain. Entah dijual, entah diberikan ke orang, atau memang diculik, terus dibunuh, diambil organnya, dan lain-lain. Jadi termasuk itu penculikan anak itu kan ya memisahkan anak dari orang tuanya. Jadi fi maknal walidati al walid bal huwa kullu dzi rahimin mahramin. Jadi walaupun hadisnya itu tertulis ibu, tapi intinya ya memisahkan antara anak dan orang tuanya. Dan bahkan bisa diartikan memisahkan tali persaudaraan. Ya, kullu dzi rahimin mahramin. Memisahkan hubungan mahram. Ya, memisahkan tali persaudaraan. Nah, ini
At-Tibi berpendapat aroda bihi at-tafriqa bainal jariyati wa waladiha bil bai'i wal hibati wa ghairihima. Jadi ini adalah memisahkan antara seorang ibu dan anaknya dengan cara salah satu dijual. Ini misalnya budak memang, atau salah satu diberikan ke orang lain, atau mungkin dengan cara yang lain. Ya, dengan cara yang lain, entah diculik atau apa itu. Itu enggak boleh itu. Wa fi sarhis sunnati wa kadzalika hukmul jaddati wa hukmul ab wal jad, di dalam sarhis sunnah. Begitu juga itu hukumnya dengan nenek, bapak, kakek itu sama. Ya, pokoknya orang tua. Ya, termasuk kalau ada nenek atau kakek pengen ketemu cucunya, ya sudah dipertemukan gitu aja. Ya, dipertemukan, enggak perlu dihalang-halangi. Wa ajaza ba'duhum al-bai'a ma'al karohati. Nah, sebagian ulama membolehkan itu. Jadi punya budak, ibu dan anak misalnya, atau bapak dan anak yang salah satu dijual, tapi itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Wa ilaihi dhahaba ashabu Abi Hanifah. Nah, madhabnya murid-muridnya termasuk teman-temannya Abu Hanifah, Imam Hanafi seperti itu. Kama yajuzu tafriku bainal bahaim, sebagaimana boleh memisahkan antara binatang itu boleh. Punya kambing, bapak dan anak, anaknya dijual itu boleh. Tapi ya itu makruh itu tadi. Wa qala as-Syafi'i innama kuriha at-tafriqu baina sabaya fil bai'i. Ya. Jadi yang dibenci di sini adalah memisahkan antara tawanan di dalam jual beli. Tawanan itu kan budak. Ya, wa amal waladu fala baksa. Adapun perkara anak itu dipisahkan, tidak ada masalah. Jadi baina sabaya. Wa rakhasa aksaruhum fit tafriqi bainal akhwaini wa mana'a ba'duhum li hadisi aliyin ai al-ati. Nah, kebanyakan mereka juga memberi rukhsah, ya, di dalam memisahkan antara ibu dan memisahkan antara dua saudara. Ya, memisahkan dua saudara kakak adik itu tidak apa-apa lah. Tapi sebagian yang lain juga melarang. Dijelaskan di hadisnya Ali. Ya. Wah talafu fi haddil kibar al-mubih litafrih. Jadi para ulama berselisih batas orang itu dianggap dewasa dan boleh dipisahkan itu umur berapa. Wa qala as-Syafi'i huwa an yablugha sab'a sinin au ghayatahu. Kalau menurut Imam Syafi'i ya usia 7 tahun itu sudah boleh dipisahkan. Di bawah itu tidak boleh. Wa qala al-Auza'i hatta yastagniya an abih. Yes, pokoknya anak itu sudah bisa mandiri ya sudah tidak ada ketergantungan dengan bapaknya, dengan orang tuanya, nah itu sudah boleh dipisahkan. Wa qala ashabu Abi Hanifah. Nah, terus kawan-kawannya Abu Hanifah mengatakan hatta yahtalim. Itu pendapatnya ya sampai balik itu baru boleh dipisahkan.
Waqala Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, la yufarroku bainahuma wa ingkaburo wahtalama. Kalau menurut Imam Ahmad, ya walaupun sudah tua, sudah balik, ya jangan dipisahkan, jangan dipisahkan. Wajawaza ashabu Abi Hanifah at-tafriqa bainal akhwaini as-saghiraini. Nah, kemudian orang-orang yang bermadhab Hanafi membolehkan memisahkan dua saudara yang masih kecil. Ya. Fa in kana ahaduma saghiran fala yajuzu. Nah, tapi kalau salah satunya itu masih terlalu kecil, ya jangan, ya. Jangan, karena masih membutuhkan kakaknya itu. Ya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, ya, terjadi yang sudah dijelaskan itu tadi, ya Allah memisahkan antara dia dan antara kekasihnya. Kelak dia akan dipisahkan dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dari istrinya, saudaranya gitu di hari kiamat. Hari kiamat ini kan ada berbagai tahapan, ya, berbagai tahapan. Yang dipisahkan ini seharusnya bisa kumpul tapi nggak bisa kumpul gitu loh. Jadi fi mauqifin yajtami'u fihil ahbab wa yasfa'u ba'duhum ba'dhon inda rabbil arbab. Jadi kiamat itu kan ada tahapan-tahapan. Ada tahap kekacauan itu ya ada. Jadi saat orang itu sudah nggak peduli lagi dengan saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, itu ya ada. Tapi hari kiamat yang dimaksud di sini adalah pada saat suasana itu sudah tenang, yang mana orang-orang itu bisa berkumpul dengan kekasih hatinya. Satu sama lain bisa saling mensyafaati di sisi Allah. Sehingga ayat hadis ini tidak tabrakan dengan firman-Nya Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi, itu tidak. Jadi di hari kiamat yang seharusnya semuanya bisa kumpul, ternyata tidak bisa kumpul karena ada kedzaliman waktu di dunia itu tadi.